Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan kimia yang mengejutkan kita semua. Bagaimana tidak? Karena pada tahun 2021, laba mereka dibandingkan pada tahun 2020 yang sempat rugi meningkat drastis banget. Dan ini berimbas kepada harga sahamnya yang meningkat drastis. Coba kita lihat ya, mereka pernah mencapai harga gocap pada tahun 2020. Lalu pada tahun 2021 ketika labanya naik, dia mencapai penaikan saham yang luar biasa. Ya. Dan pada tahun 2022 labanya meningkat drastis sehingga terbang sahamnya sampai menginjak di harga Rp1.180. Setelah itu stagnan, tetapi masih ada kemungkinan bakal naik. Karena ini labanya enggak henti-hentinya mengejutkan kita semua ya. Jadi langsung saja kita bahas perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita juga ini, yang bagi saya juga cukup menarik karena ada masuk watchlist saya untuk bulan ini juga. Baru-baru saya ketemunya juga ya, karena selama ini memang dia ada masuk, cuman saya sempat mengeluarkannya karena transaksi hariannya, turnover hariannya nggak mencapai 1M. Tapi kalau sekarang sih udah hampir mencapai 1M, tepatnya 894 juta rupiah. Langsung aja kita lihat distributor kimia yang satu ini ya. Tapi tentu saja diversifikasi bisnis dari para perusahaan ini juga ada. Tapi apa aja nanti kita akan lihat. Tentang perusahaan ini, Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan kode emiten BMSR atau kita panggil aja BMSR. Berita-beritanya juga menarik. Jadi langsung aja kita bahas satu persatu dari sejarah mereka terlebih dahulu ya. Jadi mereka merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha perdagangan dan investasi pada anak perusahaan. Pada awalnya pendiriannya merupakan perusahaan investasi yang bergerak di bidang properti. Jadi mereka enggak langsung serta-merta pas dibikin langsung bergerak di bidang kimia. Ada perjalanannya, di mana pada tahun 2008 lah mereka dipercaya oleh salah satu produsen produk kimia terbesar di Indonesia ya, yang nanti kita akan lihat namanya sebagai distributor utama. Produk-produk mereka ada apa aja nanti kita akan lihat. Lalu pada tahun 2009 mereka melakukan diversifikasi ya dengan mengakuisisi saham-saham perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan, pertambangan dan gas bumi ya. Salah satunya ada yang bidang batubara juga. Berkedudukan di Jakarta, sampai saat ini memiliki 4 kantor cabang yaitu Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan posisinya ya. Untuk produk-produk mereka apa aja yang mereka distribusikan kita bisa lihat di sini ya. Dari PT Surfindo Adi Usaha, yakni ada caustic soda dalam bentuk liquid maupun flake, yang ini biasanya untuk pembuatan kertas ataupun untuk pembersihan besi, dan juga ada yang lain-lainnya ya, seperti untuk membuat deterjen dan lain-lain. Jadi prospeknya bagaimana? Bergerak di bidang kimia bagus ya, karena dibutuhkan oleh orang banyak ya. Kita tahu sendiri bahwa kimia itu tidak bisa terlepas daripada kehidupan kita di zaman modern ini. Kimia itu membuat banyak sekali teknologi, membuat banyak sekali produk yang dipakai untuk keseharian kita seperti deterjen, kertas, buku, cetakan dan lain-lain. Nah, kita lihat beberapa beritanya tentang bagaimana meroketnya laba daripada BMSR ini ya, meroket sampai 679% dari tahun 2021. Untuk penjualannya didominasi dengan produk apa aja kita akan lihat. Ada produk caustic soda liquid mendominasi dengan berkontribusi 2,19 triliun rupiah dari penjualan mereka ya, dimana kita lihat sales mereka itu 3,7 triliun rupiah sampai kuartal ketiga loh, belum 1 tahun ya, dan diikuti oleh produk-produk lainnya termasuk ada juga yang bidang batubara ya di sebelah bawah ini. Jadi untuk bidang batubara, ini dia. Segmen batubara mencatatkan penjualan sebesar 279,32 miliar rupiah. Jadi ada diversifikasinya juga, mantap. Lalu ya palingan gitu-gitu aja sih informasinya. Selanjutnya kita akan lihat laporan keuangannya yang dicatatkan oleh BMSR ini. Kita lihat dulu pemegang sahamnya, di mana untuk porsi masyarakatnya aman 40%, lalu porsi Chance Stand Finance Limited sebesar 59%. Ini juga aman, beritanya juga oke-oke aja, nggak terlalu membebani perusahaan secara hukum. Jadi langsung aja kita lihat di IDX dan RT Business untuk melihat laporan keuangan daripada BMSR ini yang begitu luar biasa. Oke, di kuartal ketiga. Lalu tinggal kita download aja PDF-nya. Kita bandingkan dengan yang RT Business.
Untuk mata uang pelaporan dalam bentuk rupiah pembulatan satuan, jadi nggak perlu kita kali-kali. Langsung kita terjun ke bagian laba rugi untuk entitas induk sebesar 348 miliar rupiah. Yap, dengan PER 2,18 kali, mantap banget. PBV-nya memang agak sedikit mahal, 1,5 kali, tapi labanya oke banget sih. Jadi itu bisa ditolerir lah PBV-nya. Untuk aset lancarnya sebesar 1,3 triliun, liabilitas jangka pendek 798 miliar rupiah, masih aman, QRA rasionya 170%. Lalu untuk turnover hariannya hampir 1 M ya, di sesi pertama 894 juta rupiah. Jadi oke. Wow, ini memang ngeri banget sih kalau kita belinya di tahun 2021 awal ya. Ya kira-kira 100 rupiah. Sekarang aset kita udah meningkat 8 kali lipat. Tapi ya yang namanya perusahaan kita nggak tahu lah ya kapan mereka bangkitnya. Jadi yang penting cuan aja. Jadi kita nggak usah masuk awal-awal. Yang penting kita jualnya juga jangan terlalu minus ya. Yang penting cuan aja. Jadi kalau untuk BMSR ini apakah boleh dibeli? Boleh. Tapi jangan lupa untuk diversifikasi dan pakai uang dingin ya. Kalau mau diversifikasi juga ada banyak banget listnya di sini. Ada perusahaan properti, batu bara, sawit, kendaraan listrik, dan lain-lain. Ya, kaca juga ada, nikel juga ada, logistik, kertas juga ada, investor juga ada, perkayuan juga ada, kertas, dan sektor minyak juga ada ya. Jadi silakan dipilih-pilih aja. Bahkan tekstil juga ada. Bahkan sampai kimia BMSR juga ada masuk dalam watchlist saya. Silakan dicek watchlist November 2022 saya. Semoga bisa membantu untuk pembahasan BMSR ini. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.